Langsung saja kita lanjutkan di tokoh kita kali ini, kita melihat Roy Suryo. Kembali lagi saya ke Mbak Siti. Mbak Siti, nah jadi kita lihat bagaimana tentunya yang namanya Kemenpora itu memiliki semangat kuat untuk membangun dunia olahraga yang cukup terpuruk lah kita bilang sampai saat ini ya. Nah jadi dari pandangan Mbak Siti kira-kira apa harapan terhadap Pak Menteri yang baru ini? Apakah betul-betul bisa? Memang atau tidak memberi harapan sama sekali. Hadirnya ini Mas Roy Suryo ini memang apa ya? Inherited suasana yang tidak kondusif. Jadi Kemenpora yang terstigma, ternoda gitu ya, karena ada perilaku yang menyimpang, melanggar hukum dan sebagainya. Jadi memang diwarisi oleh semacam tugas yang tidak berat ya, yang tidak ringan ya, apalagi stigma tadi. Jadi sebelum menyelesaikan PSSI dan sebagainya, harus menyelesaikan di dalamnya. Karena Kemenpora ini sebagai dapur dan sebagai driving force untuk bagaimana berbagai capaian ya, khususnya di bidang olahraga gitu, untuk membawa nama Indonesia dan sebagainya itu diselesaikan. Ini di dalamnya nih, sepeninggal menteri yang lama tentunya itu juga memberikan PR pekerjaan rumah yang tidak ringan tadi. Lah pekerjaan rumah yang tidak ringan itu apa? Karena ini sudah terlanjur ya, korupsi kental ada di Kemenpora. Ini bagaimana membersihkan lagi nama Kemenpora yang katakan mungkin dulunya korupsi, tapi kan tidak terbuka seperti itu. Sekarang ini luar biasa, jelek sekali Kemenpora ini. Jadi beliau ini dengan katakan background yang beliau ini kan ningrat, beliau ini dan cukup secara ekonomi gitu ya. Masa iya masih di kementerian itu akan nyari duit juga. Nah, itu kebangetan kan gitu. Jadi Mas Roy ini tidak hanya mempertaruhkan dirinya, tapi juga Partai Demokrat yang sudah terperosok ya. Jadi menurut saya itu yang harus dibenahi dulu. Karena ini yang akan menjadi driving force gitu ya. Penggerak bagi bangkitnya kembali Kemenpora. Setuju dengan itu? Sangat setuju, dan itu juga kalimat pertama saya, Mbak Zuhro, ketika di depan teman-teman waktu itu dengan eselon 1, eselon 2, eselon 3, dan hari Jumatnya dengan semua karyawan di Kemenpora, saya mengatakan gini, kita adalah satu. Ya, saya tidak ingin di dalamnya itu masih ada yang bilang, oh saya orangnya Mas Andi Mas, saya orangnya Mas Adi Aksa gitu, saya orangnya Mas, semua kita satu. Ya, dan saya mohon, saya kebetulan saja posisinya sekarang berada di sini. Tapi saya akan belajar dari Anda untuk kita membangun bersama-sama. Tapi, saya bilang tapi, saya juga komit. Kalau sudah mulai ada yang berbau dikit-dikit, ya itu membawahi, saya tidak akan sungkan-sungkan, ya untuk kemudian, ya sama seperti kasus yang terjadi pada Pak Wahid Muharam, Pak Deddy Kusnindar, atau bahkan yang sudah disebut, ya saya harus terpaksa melepas beberapa orang di jajaran salon, ya, sudah, karena sudah namanya sudah muncul. Dan kebetulan saya dulu kan, ya ini mohon maaf ini, dulu KPK versi pertama, saya kan juga yang termasuk merancang peralatan di sana. Jadi ya adalah informasi-informasi itu yang sifatnya A1, sebelum itu mendera Kemenpora, saya harus lepaskan dulu supaya apa? Supaya nanti tidak kemudian kami sibuk ya. Ibaratnya sebelum kita terima telepon, ibaratnya daripada kita repot ya, sekarang sudah jadi aman, semua juga enak. Orang itu nggak perlu malu, ya gitu kan, tidak ketahuan lah gitu di samping di belakangnya. Dan kemudian juga ibaratnya pesta tadi kalau Mbak Jun mengatakan, saya tidak ikut pestanya dan saya tinggal nyuci piringnya, maka saya nggak perlu mencari sisa-sisa makanan di dalam piring itu, udah bersih aja. Udah clear aja. Berarti repot juga jadi anak buah Pak Roy ini. Kenapa? Karena bisa disadap langsung. Kita nggak pernah tahu. Kan jangan-jangan punya penyadap. Bagian dari reformasi birokrasi. Hati-hati itu para pejabat eselon di Kemenpora. Anda nggak tahu kalau Anda sudah disadap sama bos Anda yang baru ini. Oke, halo selamat malam. Ada telepon masuk. Halo, selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa dari mana Pak? Dengan Helmi Pak. Pak Helmi silakan. Di Jakarta. Iya, ini selamat Mas Roy atas terpilih menjadi Menpora. Tadi 6:30 masih ngasuh kuis. Iya. Bukan ya? Ini saya lain itu yang lain. Iya, ini saya mau nanya Mas Roy. Ya. Jadi ini bisa nggak kalau misalkan itu pemerintah sebagai otoritas tertinggi itu, kita kan lihat masing-masing pemimpin baik itu dari PSSI atau KPSI itu tidak mau ngalah gitu Mas Roy.
Nah, itu bisa nggak jadi pemerintah mengambil tindakan tegas seperti membubarkan keduanya dan mengganti nama federasi baru. Dan seperti itu kasusnya di Brunei itu. Kan Brunei disuspend dan dia pemerintahnya mengganti nama federasinya menjadi federasi yang baru. Ya, seperti itu Mas Roy. Terima kasih. Terima kasih Mas Almi. Iya. Monggo silakan. Ya, sekaligus jawaban untuk penanya sebelumnya tadi. Jawaban saya bisa, tapi dilakukan secara terukur dan terencana. Dan itu pun on track ke sana. Ya, saya selalu mengatakan bahwa pada saatnya saya akan menghentikan sebuah kompetisi yang dipayungi oleh sebuah organisasi yang tidak terdaftar di FIFA. Ya, itu akan dilakukan. Tapi saya tidak mungkin menghentikan aliran air yang masih berjalan. Sementara selokan yang di sebelahnya yang resmi ini belum diresmikan atau belum jalan. Jadi gampangannya dengan bahasa terang saya katakan saya tidak mungkin menghentikan ISL meskipun di atasnya KPSI tidak dikenal oleh FIFA. Sementara IPL sendiri yang itu resmi bentukan PSSI dan PSSI itu yang tercatat di FIFA ini belum menyelenggarakan. Sangat tidak bijak bagi masyarakat pecinta sepak bola Indonesia dan masyarakat itu sebenarnya ternyata simpel. Mereka nggak pandang itu ISL maupun IPL. Selama ada pertandingan bola dan itu mencerminkan dari daerah-daerah manapun, itu akan tertonton juga. Dan memang kenyataannya dari klub-klub yang bersaing di dua liga ini yang nanti ada, itu pun duplikasi juga. Main di sini. Nah, makanya langkahnya adalah saya juga tidak bisa menyatakan kedua-duanya ada benarnya atau salah semua ya. Jadi pertanyaan Mas Helmi tadi, kalau saya membubarkan PSSI itu disebut intervensi. Tapi kalau kemudian langkah yang saya ambil nantinya sebentar lagi itu dengan ada rekomendasi dari FIFA atau AFC, ada komite normalisasi, itu negara ikut serta di dalamnya, itu boleh. Itu hampir mirip dengan Brunei. Ya karena apa? Antara Pak Johar dan Pak Nyala ini kayaknya memang sulit betul ya disatukan. Saya memang berkali-kali ketemu dengan Pak Johar dan Pak Johar pun siang tadi juga ketemu menyatakan jalankan undang-undang. Oke, saya jalankan undang-undang, tapi PSSI juga harus memberlakukan MOU sesuai dengan amanah dari FIFA dan dari AFC. Selama ini belum dijalankan, Mbak, itu juga tidak akan bisa saya melegitimasi ya bahwa ini yang benar-benar 100% betul gitu. Karena ada kekurangan di sini. Ibaratnya de jure itu PSSI itu adalah de jure ya, de facto-nya itu KPSI karena di bawah orang-orang klub-klub di KPSI ini klubnya terkenal semua dan permainannya hebat semua. Sementara yang di sini enggak gitu loh. Jadi tapi kalau ini nanti insya Allah sudah ada sikap tegas ini disalurkan gitu ya menjadi satu liga dan kemudian timnas pun kita bentuk untuk yang 22 Maret melawan Saudi Arabia di Indonesia, bukan yang tanggal 6 Februari. Nah itu, jadi rakyat mohon termasuk Pak Helmi dan kawan-kawan, saya sengaja menyerahkan urusan ini kepada masyarakat. Ya, silahkan tonton setelah kita kalah dari Yordania 5-0. Nanti pada tanggal 6 Februari besok dengan Irak itulah hasilnya kalau PSSI tidak ada campur tangan pemerintah. Ya, bagaimana kita mungkin ya gitu melawan Irak dengan postur dan tata cara permainan yang hampir mirip dengan Yordania, apalagi Irak itu termasuk papan atas gitu ya. Hasilnya seperti itu. Apa masih rela kemudian kita terhadap kepengurusan yang carut marut kayak gitu. Sangat menarik. Oke, saya akan tanya nanti target kira-kira ya. Tadi kita bahas mengenai mungkin sekitar 2 tahun, nggak sampai 2 tahun nggak mungkin sampai ya? 2 tahun. Nggak sampai 2 tahun kan? 1 tahun hanya sekitar 22 bulan. 22 bulan ya. ya? Jadi hanya 1 tahun 8 sampai 10 bulan. Oke, tentunya Anda Mas Suryo punya rencana dalam waktu setahun setengah apa capaian tadi yang harus dipenuhi. Oke, pemirsa kami akan break, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.